Kita lanjutkan pembicaraan kita. Sekarang kita bicara mengenai mineralisasi. Jadi di sini juga poinnya adalah apa peran air tanah itu dalam proses mineralisasi. Yang pertama kita bicarakan adalah dalam jenis-jenis mineral itu ada yang disebut dengan Mississippi Valley Type Deposit. Jadi deposit yang tipe lembah Mississippi. Di sini peran air tanah itu diakui sangat besar. Ini yang akan kita bicarakan sedikit. Jadi peta ini menunjukkan di mana daerah-daerah ditemukannya Mississippi Valley Type Deposit tadi. Jadi itu menggunakan simbol di sini. Ini adalah daerah-daerah di mana ditemukan Mississippi Valley Type Deposit. Jadi di sini ada sungai besar, sungai Mississippi. Jadi daerah-daerah ini di lembah sungai Mississippi tersebut yang menghasilkan Mississippi Valley Type. Dan di sini kita lihat juga, di sini ada, nanti akan saya ceritakan apa hubungannya dengan Mississippi Valley Type Deposit. Di sini ada basin cekungan-cekungan sedimen. Di sini ada Arcoma, di sini ada Illinois Basin, Michigan Basin, Appalachian Basin, dan Blackwater Basin. Jadi Mississippi Valley Type Deposit ini ciri khasnya adalah, nah ini yang perlu terutama kawan-kawan dari geologi. Jadi endapannya itu, yang kayanya itu adalah PB dan ZN. PB itu timah hitam ya. PB dan ZN. Dia kaya sekali akan PB dan ZN. Itu ciri yang pertama. Jadi kalau kita bicara endapan mineral, bukan emas, bukan tembaga, tapi dia PB dan ZN. Yang kedua cirinya adalah dia itu tidak berasosiasi. Nah ini yang penting, tidak berasosiasi dengan intrusi. Jadi di daerah ini tidak ada intrusi sama sekali. Jadi kemudian orang berpikir, dari mana datangnya itu mineral? Padahal dia tidak ada intrusi. Kalau intrusi kita tahu, intrusi biasanya itu adalah dari larutan magma dibawa, diendapkan endapan mineral tersebut. Sedangkan ini tidak berhubungan dengan intrusi. Jadi ingat ada dua cirinya, yaitu Mississippi Valley Type Deposit. Yang pertama dia kayakan PB dan ZN. PB itu timah hitam ya, ZN itu zinc, seng. Kemudian yang kedua dia tidak berasosiasi dengan intrusi. Dan kemudian orang menerangkan kenapa dia tidak berasosiasi, tapi banyak endapan mineral ditemukan. Ini adalah dua penampang di daerah yang tadi saya tunjukkan tadi. Jadi yang pertama adalah Southeast Missouri, Missouri Tenggara. Kemudian ini Northern Arkansas, di Arkansas bagian utara. Ini menunjukkan, memberikan gambaran tiga dimensi sebaran dari endapan mineral yang saya sebutkan tadi. Jadi yang penting di sini adalah ini adalah batuan-batuan sedimen. Batuan sedimen. Ini kita lihat tidak ada asosiasi dengan intrusi. Kemudian yang kedua adalah secara umum, dia itu adalah di ujung-ujung basin ditemukannya endapan mineral tersebut. Jadi di sini disebutkan ore deposit di ujung-ujung dari cekungan. Itu ciri khasnya yang lain. Gambar ini menunjukkan kawan-kawan, beberapa orang mengatakan bahwa tidak perlu dengan intrusi, dengan magma, tapi kawan-kawan itu mengatakan bahwa itu pembentukannya itu adalah oleh air tanah. Jadi di sini gambarkan ada air tanah ini daerah recharge-nya, masuk ke sini, turun ke bawah. Nah, ingat, di sini semakin ke bawah itu temperatur semakin tinggi. Jadi dia turun, akibatnya temperaturnya itu tinggi di sini. Karena temperatur tinggi, air tanah itu dia mampu melarutkan PB dan ZN yang ada di sini, kemudian dialirkan di dalam aquifer ini. Ini adalah aquifer. Kemudian dia dikombinasikan dengan convection. Jadi di bawah sini ada free convection, ini membantu pelarutan dari PB dan ZN di daerah sini. Kemudian ini dilarutkan di bawah di dalam aquifer, kemudian terus ke permukaan. Nah, di permukaan karena temperatur sudah turun, maka PB dan ZN yang tadinya larut di sini, kemudian diendapkan di sini. Inilah menurut beberapa orang bagaimana terjadinya Mississippi Valley Type Deposit tersebut. Akibatnya di sini PB dan ZN itu di ujung dari cekungan sedimen itu ditemukan. Inilah mekanisme yang diusulkan. Tadi kita lihat contohnya adalah endapan Mississippi Valley Type Deposit, itu
itu di Amerika. Nah, sekarang bagaimana dengan di Indonesia? Waktu saya pulang dari Amerika, saya dengar ada di diary itu lead zinc. Jadi ini saya sampaikan, ada diary lead zinc project. Kemudian dalam pikiran saya, apa tidak mungkin ini adalah Mississippi Valley type? Kemungkinan begitu, tapi ini belum dibuktikan. Jadi ini petanya dari itu 11 selatan dari Medan. Kita bisa lihat di sana bagaimana. Ini sekedar variasi. Jadi dari itu bagaimana kelihatan di lapangan itu adalah seperti ini. Kelihatan bentuk pegunungannya, perbukitan yang bergelombang. Ini adalah peta geologi dan sebaran PBZN di daerah Dairi. Jadi kalau kita lihat, yang menarik legendanya kita lihat semua, ini adalah semuanya batuan sedimen. Jadi ini memperkuat dugaan saya jangan-jangan ini adalah Mississippi Valley type. Kemudian yang kedua kita lihat di sini itu yang simbol bintang itu adalah singkapan PBZN di permukaan. Kan lumayan banyak. Jadi ini menunjukkan seperti saya katakan tadi, dia berasosiasi dengan batuan sedimen. Jadi mungkin memang ini adalah Mississippi Valley type deposit. Gambar ini menunjukkan sebaran PB, jadi lead, di dalam stream sedimen, jadi sedimen sungai. Jadi judulnya di sini adalah lead in stream sedimen. Kita lihat bahwa lead itu memang banyak di daerah ini. Jadi ini untuk menambahkan pengetahuan kita mengenai PBZN di daerah tersebut. Sekarang kita membicarakan uranium. Uranium ini khususnya kita bicarakan yang namanya sedimen hosted. Jadi sedimen hosted ini maksudnya uranium yang ditemukan di batuan sedimen. Nah, kita juga ingin melihat nanti peran air tanahnya bagaimana. Peta ini adalah peta sumber mineral radioaktif. Mineral radioaktif di sini adalah uranium dan thorium. Tahun 2004 ini dikeluarkan oleh Batan. Jadi kita lihat di sini thorium itu terdapat di Bangka Belitung, sedangkan uranium itu terdapat di pulau-pulau lain. Uranium itu terdapat di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Tapi kembali lagi ini belum terlalu rinci ditelitinya. Jadi mereka juga mengatakan di sini kita lihat ada speculative resource, indicated dan sebagainya itu belum rinci. Cuman kenapa belum rinci itu banyak berhubungan dengan politik juga itu. Jadi ini dua gambar ini, gambar pertama adalah peta, sedangkan kedua adalah penampang daerah yang sama, ini di Texas. Inilah caranya mereka mencoba menerangkan bagaimana terbentuknya sedimen hosted uranium. Jadi endapan uranium itu sendiri di sini, ini yang hitam ini, dan di sini disebutkan concentrated mineralization ini. Jadi ini yang diambil. Kemudian mereka coba menerangkan kenapa didapatkan di sini. Ini batuan sedimen. Kemudian mereka mengatakan mereka survei sekitarnya di sini ada yang disebut dengan superficial leaching. Di daerah ini itu ada uraniumnya juga tapi kecil, rendah. Sedangkan di sini sudah tinggi kadarnya. Jadi apa yang terjadi menurut mereka adalah ini ditunjukkan dalam penampang ini uranium yang leach itu yang dilarutkan oleh air hujan. Kemudian itu dibawa ke bawah sini, dibawa oleh menjadi air tanah, dibawa oleh air tanah. Kemudian air tanah itu mengalir sebelah sini. Kemudian di sini ditunjukkan di peta juga kelihatan ada sesar, ada patahan. Sesar ini memaksa air tanah itu tidak bisa mengalir ke sini, tetapi dia harus ke atas. Nah, dalam aliran ke atas di sini ada perubahan kondisi kimia, fisika, maka air tanah yang mengandung uranium tersebut, ingat uranium dibawa dari sini, itu kadarnya masih rendah. Kemudian setelah sampai di sini perubahan kondisi kimia dan fisika yang seperti saya katakan tadi, di sini konsentrasi uranium itu menjadi tinggi. Dan di sini didapatkan uranium, itu yang diambil. Sekarang kita masuk ke mineral endapan laterit. Dalam contoh-contoh yang akan saya tunjukkan, ini adalah sebetulnya hasil skripsi dari mahasiswa S1 saya dulu, itu Sirait 2004. Lanjutkan. Di sini saya tunjukkan model terbentuknya laterit.
nikel. Di sini kita bicara khusus nikel. Jadi ini model ini keluar oleh Daryanto, ini Pak Toto almarhum, dosen tambang. Jadi daerah nikel laterite itu secara umum lapisannya itu dibagi 3. Yang pertama yang paling atas disebut limonitic horizon, kemudian saprolitic horizon, kemudian di bawahnya adalah bedrock, batuan dasar. Limonitic horizon ini dari namanya sudah kelihatan dia dominannya adalah limonit. Sedangkan saprolitic horizon ini di sini banyak nikel. Inilah sebetulnya yang kita cari. Jadi dalam penambangan limonitik ini kadang-kadang juga diambil. Limonitik biasanya dikupas. Kemudian saprolit inilah yang dicari. Di sini nikelnya. Jadi hubungannya dengan air tanah apa yang terjadi? Nah, ini terbentuknya ini dua horizon ini itu sebetulnya karena adanya air tanah. Air tanah tuh seperti saya katakan sebelumnya berasal dari air meteorik. Jadi ada batuan beku. Batuan bekunya ultra basah. Ini saya dituliskan ultramafic. Kemudian peridotite, serpentine, ini kemudian dilarutkan oleh air meteorik. Jadi air meteorik itu masuk, dan di sini dituliskan. Dan kita bicara konsentrasinya pada nikel ya. Nikel itu di sini belum larut. Nikel itu bound to iron hydroxide ini ya. Jadi belum larut, tapi kemudian dia turun di bawah air tanah. Jadi nikelnya itu terikat dengan iron hydroxide, kemudian di sini disebut dengan leaching zone. Di sini terjadilah zona pengayaan, terjadi pengayaan nikel di sini. Leaching zone ini. Di sini tuliskan silikat yang mengandung nikel itu disintegrated dan dissolved. Dissolved ya larut artinya. Kemudian ada panah di sini, ini juga menunjukkan aliran air tanah. Aliran air tanah itu bisa menambah nikel tersebut di leaching zone. Tapi di lain pihak juga, ini ada panah juga yang ke kiri, ini keluar. Jadi nikel yang di leaching zone ini bisa dibawa keluar dari leaching zone tersebut. Kemudian yang tinggal itu dibawa terus ke sini, ya ini leaching zone sudah berupa larutan. Kemudian di sini reprecipitation of nickel, terutama nikel kita lihat. Nah di sini dilakukan kembali nikelnya itu. Jadi nikel di sini banyak nikel nih, ya nikelnya itu berupa padat. Di sini reprecipitation in cracks and fractures. Jadi persyaratan juga harus ada cracks, kalau enggak ya enggak ada dia fractures, rekahan. Ya, itu batuannya garnierit. Kemudian di sini bedrock kita nggak usah ambil pusing lagi. Jadi yang penting adalah itu. Jadi terbentuknya nikel di sini ini itu adalah karena peran air tanah dilarutkan dari atas, kemudian diendapkan di sini. Nah di dalam sini sendiri di atasnya itu bisa nambah, bisa berkurang. Itu kira-kira intinya dari proses pada pelabuhan laterite nikel. Baik. Kemudian Pak Toto itu menganalisis nikelnya. Kembali lagi kita menekannya pada nikel, kemudian itu diplot. Ini digambarkan dalam gambar ini. Ada dua gambar di sini. Kita lihat ada yang disebut dengan overburden, dan kemudian ada ozone. Ini adalah istilah-istilah kawan-kawan dari pertambangan. Jadi mereka tertarik dengan overburden dan ozone. Overburden seperti saya katakan tadi, nah ini kita lihat juga di sebelah kanan adalah limonite zone. Jadi zona limonite. Ini overburden ini biasanya dikupas. Di bawahnya ada ozone, inilah yang dicari. Ozone ini kaya akan nikel. Ini adalah saprolitic zone, sebagaimana ditunjukkan oleh diagram yang kedua. Nah, kalau kita perhatikan nikelnya itu dari atas ke bawah, itu di atas sekali itu rendah, kemudian pelan-pelan naik, kemudian pada leaching zone itu turun. Sebelum leaching zone dia naik, kemudian turun. Nah ini yang saya katakan tadi, mungkin itu nikelnya itu terbawa oleh aliran air tanah keluar. Kemudian nikelnya meningkat lagi, itulah yang saya katakan tadi, terjadi reprecipitation daripada nikel. Nah kita lihat nikelnya itu tinggi di bawah leaching zone.
Ini kira-kira, kemudian di bawahnya lagi, ya ini tidak sampai ke bedrock, tapi di bawahnya sekali lagi itu adalah bedrock, nikelnya itu rendah. Ini nikelnya juga kita lihat setelah ozone ini atau saprolitic zone ke bawah itu dia menurun. Ini adalah penampang yang menunjukkan bagaimana topografi mempengaruhi pola aliran air tanah. Jadi kita lihat di sini, mungkin saudara-saudara sudah pernah melihat ini. Nah, kalau kita punya morfologi yang bergelombang seperti ini, di sini akan ada recharge, kemudian air tanah itu masuk, kemudian keluar di daerah discharge. Nah, hubungannya dengan nickel laterite adalah gambar yang tadi saya tunjukkan yang dibuat oleh Pak Toto itu mungkin berlakunya di daerah recharge. Karena di sini kita lihat air tanah itu mulainya dari atas ke bawah. Tapi kalau di daerah discharge, itu mungkin lain ceritanya. Mungkin tidak berpengaruh. Jadi poin saya di sini adalah sistem pola aliran air tanah itu juga mempengaruhi bagaimana sebaran nikel laterite yang kita miliki. Jadi kemudian dilakukan pemboran oleh Wright. Hasil-hasil pemboran itu dideskripsi kemudian diplot. Ini salah satu penampang menunjukkan hasil-hasil pemboran. Jadi hal yang pertama menarik buat kita adalah bahwa sebaran saprolit, limonit itu tidak seragam. Jadi di sini kita lihat variasi ketebalannya laterite tersebut. Di laterite itu sendiri yang berwarna putih itu kita lihat tidak seragam. Nah, seperti saya katakan tadi, kalau kita lihat ini sekarang, ini morfologinya sekarang juga ini satu bukit. Dan ingat bahwa ini adalah morfologi sekarang. Dulu mungkin bukan seperti itu mungkin. Mungkin paleotopografi itulah yang mengakibatkan sebaran yang tidak teratur seperti ini. Jadi yang penting adalah dia itu tidak teratur, ketebalan lateritnya itu bervariasi, dan salah satu yang kami duga adalah karena pengaruh aliran air tanah.